Jakarta adalah sebuah baskom yang dikelilingi oleh beton-beton tol lingkar luar. Baskom yang sebagian besar dasarnya sudah padat oleh beton. Resapan air yang kian menipis. Jakarta sebagai kota air tidak pernah sungguh-sungguh dirancang sesuai dengan karakter alamnya. Jakarta sebagai kota baskom tidak hanya sasaran empuk untuk banjir air, tetapi juga banjir penduduk, kendaraan bermotor, polusi, banjir korupsi, kekerasan, gaya hidup konsumeristis, banjir duit, pembangunan yang memperkosa lingkungan dan mengorbankan rakyat kecil. Kota yang tidak malu melihat dirinya telah kehilangan sebagian besar sejarah masa lalunya. Sebagian orang mungkin masih ingat dengan kepercayaan setiap hujan turun, malaikat-malaikat pun ikut turun. Alam jadi ramai. Namun hujan di bulan Januari 2002 sungguh buset. Banjir melanda tidak hanya di Jakarta, tetapi di beberapa kota lainnya. Karena ini kampungnya udah ketimpa sama pabrik, jadinya airnya nggak bisa lewat. Semenjak ini belum dibongkar, ini kan dulunya tembok, batako diganti ini jadinya banjir. Itu mesti ke kampus Sukrida. Pemda tidak pernah memberikan informasi mengenai perkiraan akan terjadinya banjir bandang dalam siklus 5 tahun sekali kepada warga kota. Bekas-bekasnya, bekas kutuan. Kalau banjir pokoknya udah mulai digini-ginian nih. Tahu-tahu mah kaki udah gerowak aja. Rasanya panas. Ketika setelah banjir, tikusnya keusir-usir dari rumahnya, ininya lari kemana dia. Nah kalau ini nggak ada, dia ini akan tinggal di mana? Tikus ini, itu juga tempat hidup binatang banyak. 365.435 orang mengungsi. 52 orang meninggal karena hanyut dan demam berdarah. Ngungsi kemana? Ada di kampung saya berapa? Sedang usaha kita di sini. 35.600 orang sakit, terutama diare. Orang Paruranya nggak pernah ngontrol sama warganya yang tenggelam mana gitu, yang namanya parah. Ini enggak ya? Pengennya sih orang kampung biar supaya masuk TV, pemerintahnya biar tahu. 12 orang meninggal karena leptospirosis. Protes terhadap Pemda DKI dilakukan bertubi-tubi. Dari soal anggaran banjir yang dikorup hingga tata ruang kota yang tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kampung sini paling cakep, paling bersih. Belum ada pabrik. Waktu belum ada pabrik, belum ada gudang, orang kontrakan juga paling rame. Sekarang pas begitu ada pabrik, banjir, sepi. Ting, ting. Orang nggak dimandi. Anggaran banjir besarnya tak terkira. Dalam APBD DKI 2002 untuk subsektor sumber daya air dan pengendalian banjir 293 miliar lebih, untuk sektor lingkungan hidup dan tata ruang 233 miliar lebih, dana perbaikan lingkungan 22 miliar lebih, sisa APBD DKI 2001 560 miliar untuk dana darurat. Tapi kini rakyat menuntut DPRD-nya, menuntut wakilnya untuk memberhentikan Sutioso tidak dengan hormat karena dia tidak bisa menjalankan mandat yang sudah diberikan oleh rakyat. Jaringan rakyat miskin kota melakukan berbagai aksi berkoalisi dengan berbagai ornok lain. Kami menggugat gubernur untuk memberikan ganti rugi. Sutioso mesti mundur dan pemilihan gubernur langsung oleh rakyat.
Modal sosial bukanlah dagangan politik. Nilai-nilai kebersamaan mesti dikembalikan kepada bagaimana rakyat mempertahankan dirinya tanpa komando politik. Salah satu modal sosial itu adalah tradisi bersih desa. Modal sosial seperti ini justru muncul bersama dengan datangnya banjir yang melanda banyak daerah di negeri kita, sekaligus menjelaskan bagaimana macet dan korupnya birokrasi pemerintahan kota. Acara bebenah kota ini dilakukan untuk menghadapi berbagai masalah setelah banjir usai, antara lain bersih-bersih dan perbaikan fasilitas kampung yang rusak, sembako untuk mereka yang belum bisa kembali bekerja. Bereskan. Aksi penyemprotan dan kelambu untuk mengatasi demam berdarah yang sudah memakan korban. 2, 3, 1, 3 berapa? 9. Pengobatan alternatif dan modern untuk warga yang sakit. Ada sampah, ada sampah masyarakat. Meminta Bappenas yang ikut mengelola dana 20 triliun untuk penanganan banjir agar melibatkan rakyat dalam penggunaan dan pengontrolannya. Dalam keadaan banjir yang 1 meter kami gelap gulita dan tidak ada bantuan apa-apa. Gubernur DKI mengatakan waktu yang di bantaran sungai transmigrasi saja. Imprase mengatakan lain lagi, Bappenas lain lagi. Nah, apakah ada koordinasi yang dilakukan sehingga memang bisa tidak jalan sendiri-sendiri? Kita harus membangkitkan self governance di tingkat terbawah sampai korupsi itu sudah yang lama, sudah mendarah daging dan itu sudah menyusup kepada suatu pikiran.